Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul evaluasi umur sisa sel cooler CL5 dengan metode fitness for service 1 API 579 yang disusun oleh tim analis. Yang pertama ada Reza Rizky Pratama dari teknik material. Kemudian ada saya sendiri, Raihana Yudia Valentina, dari program studi matematika, serta Muhammad Marjan Damanik dari program studi teknik material. Next. Next. Berikut adalah agenda presentasi kami, yang mana kami akan memulai dari latar belakang masalah, kemudian membahas juga tentang tujuan dan ruang lingkup. Selanjutnya, kami juga akan memaparkan data teknis equipment, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan kerusakan. Selanjutnya ada metodologi yang mengacu pada API 579 dan API 580. Kemudian ada hasil analisis dan perhitungan, dilanjutkan dengan evaluasi risiko, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Oke, next. Baiklah, berikut merupakan latar belakang. Kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi objek studi kami adalah Shell Cooler CL5 yang beroperasi di P2SDM Migas. Yang mana masalah utama yang ditemukan adalah degradasi material berupa penipisan dinding atau wall thinning akibat korosi selama masa operasi. Pada temuan ini diperoleh dari hasil inspeksi ultrasonic testing atau UT yang menunjukkan adanya pengurangan ketebalan. Hal ini menciptakan urgensi analisis karena adanya risiko kegagalan struktural. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kuantitatif, yang mana solusi yang kami tawarkan adalah penerapan metode fitness for service atau FFS sesuai standar API 579. Oke, selanjutnya next. Adapun tujuan dari analisis ini ada 5 poin utama, yaitu yang pertama untuk menilai kelayakan operasi atau integrity assessment sel cooler CL5 pasca degradasi. Kemudian yang kedua, menghitung MAWP atau maksimum level working pressure aktual. Selanjutnya yang ketiga ada menghitung remaining strength factor atau RSF. Selanjutnya yang keempat ada mengestimasi sisa umur berdasarkan laju korosi, dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi teknis berupa mitigasi dan inspeksi untuk operasi masa depan. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh Rehana. Berikut merupakan data teknis equipment berdasarkan jurnal yang telah kami terima. Dapat dilihat pada tabel tersebut, eh, ada berupa tag number, yaitu CL5, lalu ada service berupa Pertasol CB, menggunakan kode ASME VIII atau dibaca 8 div 1 dan API 510 2018. Inspeksinya dilakukan pada tahun 2008 dan 2011 dengan desain pressure yaitu 25 PSI. Desain temperatur yang digunakan adalah 350 derajat Fahrenheit atau kita konversikan ke derajat Celcius berupa 177 derajat Celcius. Material yang digunakan adalah SA285 grade C, carbon steel menggunakan standar ASTM. MAWS berupa 15.700 PSI, joint atau ligamen efisiensi head bernilai 0,7, outside diameter
bernilai 1198,9 mm. Outside radiusnya bernilai 599,44 mm. Inside radius pada tahun 2011 bernilai 593,99 mm. Inside radius pada tahun 2021 bernilai 593,94 mm. Untuk tabel ini corrosion allowance-nya yang diperbolehkan adalah 3 mm. Baik, saya lanjut untuk identifikasi kerusakan. Jenis kerusakan yang dialami pada studi kasus kami berupa general metal loss, yaitu penipisan logam umum. Penyebab kerusakan yang terjadi adalah korosi internal, kemungkinan CO2 corrosion, akibat interaksi fluida proses dengan material baja karbon. Metode deteksi yang digunakan pada jurnal yang kami acu adalah NDT, berupa ultrasonic testing UT. Karakteristik yang tampak adalah penipisan bersifat progresif namun seragam. Lalu, tidak ditemukan indikasi retak atau crack atau pitting yang signifikan pada data inspeksi utama. Selanjutnya adalah hasil analisis data ketebalan. Laju korosi, corrosion rate, bernilai 0,13 mm per tahun berdasarkan tren data historis. Lalu data ketebalan kritis pada tahun 2021 bernilai sebagai berikut. Ketebalan aktual bernilai 5,5 mm dan ketebalan minimum required bernilai 4,365 mm. Statusnya adalah TX dan lebih besar dari TREC, yaitu ketebalan aktual lebih besar daripada ketebalan minimum required, sehingga ketebalan aktual masih di atas batas minimum. Baik, saya lanjut ke rekan saya, Marjan, untuk evaluasi integritas. Terima kasih. Kemudian terdapat evaluasi integritas hasil perhitungan, di mana remaining strength factor yaitu atau RSF bernilai didapatkan hasil 1,26 dan kriteria memiliki nilai 1,26 lebih dari 0,90 atau memenuhi syarat API 579 level 1 dan 2. Kemudian MAWP baru atau di rate bernilai hasil 16,91 bar. Kemudian tekanan operasinya 1,72 bar atau 25 PSI dan didapatkan kesimpulan kapasitas tekanan alat jauh di atas tekanan operasi. Estimasi sisa umur atau remaining life-nya dengan hasil 8 sampai 8,7 tahun jika laju korosi konstan 0,13 mm per tahun. Selanjutnya, kemudian dilakukan analisis risiko dengan standar API 580. Konsekuensi kegagalan konsekuensi tinggi yaitu potensi bahaya keselamatan dan lingkungan atau fluida hidrokarbon, probabilitas kegagalan sedang hingga tinggi. Saat ini RSF tinggi atau aman, namun korosi terus berjalan. Kemudian strategi mitigasi. Terdapat inspeksi berkala yang diperketat, monitoring laju korosi, dan di akhir hasil evaluasi risiko dapat diterima acceptable dengan syarat inspeksi rutin. Next. Kemudian didapatkan kesimpulan status peralatan sel cooler CL-5 dinyatakan fit for service atau layak operasi. Keamanan tekanan MWP aktual 6,91 bar masih sangat aman dibandingkan tekanan operasi 1,72 bar. Selanjutnya, yang ketiga, umur sisa diperkirakan alat masih dapat beroperasi aman hingga 8-9 tahun ke depan dengan asumsi laju korosi tidak meningkat drastis. Dan yang terakhir, integritas RSF sebesar 1,26 menunjukkan kekuatan sisa komponen masih 26% di atas batas minimum yang diizinkan. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, next ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dari analisis ini.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.